Matius 11 ayat 25 sampai 30. Yang sudah ketemu katakan senang sekali. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Semua telah diserahkan kepadaku oleh karena Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Matius yang pasal 11 ini, di ayat yang 28, itu adalah ayat yang sangat terkenal dan seringkali dipakai untuk setiap kita, dipakai oleh setiap pendeta atau hamba Tuhan, kepada orang-orang yang mungkin punya masalah, orang yang mungkin tertekan, orang yang mungkin saat ini mengalami pergumulan, lalu diberikanlah ayat ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, ada banyak orang-orang yang menafsirkan bahwa kata-kata letih lesu dan beban berat itu oleh karena masalah dan tekanan hidup ini. Nah, kita akan melihat apakah konteks di sini bicara lebih ke arah masalah dan tekanan hidup. Makanya Tuhan memberikan kata-kata, yuk semua yang letih lesu beban berat, datang padaku, aku mau kasih kamu kelegaan. Nah, kita mau lihat di sini Bapak Ibu Saudara, supaya kita tahu terkadang ada banyak hal pengajaran-pengajaran di dalam kekristenan saat ini, itu berbicara tentang hal motivasi saja, tetapi tidak lebih dalam mengerti makna atau konteksnya. Kita akan lihat di sini Bapak Ibu Saudara, dari ayat pertama, kita akan lihat. Di situ di ayat pertama dikatakan seperti ini. Dikatakan pada waktu itu Yesus bersyukur kepada Bapanya, Tuhan langit dan bumi, dan berkata, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena engkau menyembunyikan semuanya itu dari orang bijak dan pandai, dan menyatakan kepada orang kecil. Bapak Ibu, apa maksudnya kenapa Tuhan menyembunyikan sesuatu kepada orang bijak dan pandai, malah menyatakan kepada orang yang kecil? Bukankah kalau kita tahu konsep di dalam dunia ini, orang yang pandai dan orang yang bijak itu lebih bisa mengetahui banyak hal ketimbang orang yang kecil atau orang yang tidak mampu, Bapak Ibu Saudara? Apa maksudnya ini? Ini sepertinya kontradiksi, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu di dalam dunia ini, orang bijaklah, orang yang pandailah yang lebih banyak tahu, yang lebih bisa mengerti sesuatu ketimbang orang yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memahami ini, ternyata ada makna Tuhan yang lebih dalam, Bapak Ibu Saudara. Dari versi ayat yang hidup, itu dikatakan adalah, dan Yesus memanjatkan doa sebagai berikut, ya Bapa Tuhan langit dan bumi, terima kasih karena engkau menyembunyikan kebenaran dari mereka yang menganggap dirinya bijak dan menyatakan kepada yang merasa kecil. Bapak Ibu, kalau kita tahu, di ayat ini Tuhan Yesus mengucap syukur karena dia tahu bahwa kebenaran tentang keselamatan, kebenaran tentang yang namanya firman, itu seringkali tidak bisa didapatkan oleh orang yang menganggap dirinya lebih bijak dan lebih pintar. Ya, jadi di sini adalah lebih tepatnya ayat ini berkata bahwa Tuhan Allah Bapa kita itu akan membuat orang-orang yang lebih merasa bijak, merasa lebih pandai, tidak akan bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang yang merasa dirinya kecil, dia merasa tidak bisa apa-apa, dialah yang akan bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu,
Pernahkah Anda tahu salah satu kata-kata dari Tong Sam Chong, ada satu kata-kata sebetulnya menurut saya ini diambil dari Injil juga, Bapak Ibu saudara. Kata-kata yang mungkin itu membingungkan kita, tapi kata-kata ini Bapak Ibu saudara itu sangat bermakna. Ini hampir sama dengan kata-kata ini. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Maksudnya gimana Bapak Ibu saudara? Saya mau tanya, kalau gelas ini isi, bisakah diisi dengan sesuatu materi yang lain? Tidak bisa. Tetapi kalau gelas ini kosong, gelas ini bisa diisi oleh materi yang lain. Kalau otak akal kita merasa penuh dan merasa kita lebih pandai dan bijak, ada orang yang mau menasihati kita, memberikan kebenaran pun tidak akan bisa, akan mental. Tetapi kalau kita mengosongkan dalam artian kita tahu bahwa aku bukan orang apa-apa, aku butuh yang namanya dituntun kebenaran, aku kosong saat ini. Kalau gelas ini kosong, gelas ini bisa diisi oleh apapun. Amin. Itulah yang dimaksud isi adalah kosong, kosong adalah isi, Bapak Ibu saudara. Makanya Tuhan ngomong bahwa orang yang menganggap dirinya bijak akan sulit untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang yang merasa kecil, miskin di hadapan Tuhan, dia akan mendapatkan sesuatu. Makanya kita tahu ucapan bahagia Tuhan Yesus adalah, berbahagialah orang yang miskin di hadapanku, karena dia akan menjadi empunya kerajaan Allah. Orang miskin di sini adalah orang yang tahu dia tidak punya apa-apa, hidupnya itu cuma tergantung kepada seseorang. Miskin di sini bukan seperti mungkin orang-orang yang mungkin, maaf Bapak Ibu saudara, yang kerja tapi penghasilnya sedikit, tapi ini miskin ini, dia tidak bisa menghasilkan dirinya sendiri untuk uang. Dia mungkin seorang yang cacat, seorang pengemis yang cuma bisanya minta karena dia cacat tidak bisa kerja. Dan dia cuma belas kasihan orang aja yang bisa menolong dia. Makanya dianggap dia itu miskin, masuk di situ adalah miskin, aku tidak bisa apa-apa tanpa bantuan orang lain. Dan miskin yang dimaksud Yesus di situ adalah, Tuhan, aku tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Hidupku ini cuma bergantung sama Tuhan. Tanpa Tuhan aku tidak bisa jalani hidup ini. Itulah makanya kenapa dikatakan orang yang seperti ini empunya kerajaan Allah. Makanya Tuhan katakan, Tuhan akan menyembunyikan kebenaran dari mereka yang menganggap dirinya bijak, tapi menyatakan kepada orang yang kecil. Orang kecil ini merasa, aku tuh tidak bisa apa-apa. Aku ini benar-benar tidak mampu. Nah dari situlah sebetulnya kebenaran firman Tuhan itu akan bisa masuk dalam setiap hati kita, Bapak Ibu saudara. Nah kita akan lihat lebih lanjut lagi. Ya Bapak, karena Engkaulah berkenan demikian. Karena Tuhan itu berkenan kepada orang-orang yang memang dia tahu aku butuh Tuhan. Tapi Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang merasa bijak dan pintar. Sebetulnya konteksnya di ayat ini, Tuhan Yesus sedang menyindir ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Bapak Ibu saudara. Karena dia merasa bahwa dia tahu banyak hal, dia tahu tentang hukum-hukum Allah, makanya dia tidak mau menerima tentang firman yang Tuhan Yesus sampaikan, Bapak Ibu saudara. Ayat selanjutnya, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang mengenal anak selain Bapa, dan tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Di sini Tuhan menunjukkan bahwa hubungan yang erat antara Yesus sang anak itu dengan Bapa. Tidak ada orang yang bisa sampai ke Bapa. Ayat ini paralel dengan orang yang tidak bisa sampai ke Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Kita bisa kenal Bapa kita, Allah kita yang ada di surga. Lewat siapa? Lewat Tuhan Yesus. Karena Tuhanlah Yesus ini yang mengenal Bapa, dan Bapa pun mengenal anak ini. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan, dia akan dinyatakan kebenaran itu, Bapak Ibu saudara. Nah kita akan lihat lebih lagi Bapak Ibu saudara. Matius 11 ayat yang ke-28. Ini yang akan saya
bongkar tentang pengetahuan selama ini kekristenan kita mungkin agak berbeda ya. Memang mungkin bisa cocok juga dengan orang-orang yang punya masalah, orang yang letih lesu beban berat karena masalah pribadinya dan lain-lain. Tapi sebetulnya, maaf Bapak Ibu Saudara, konteks di sini tepatnya bukan seperti itu. Maksudnya apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan mengatakan beban berat di sini, letih lesu di sini. Konteks yang paling tepat itu bukan bicara orang yang beban berat atau letih lesu karena masalah pribadinya, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita melihat di sini, mari yang letih lesu datang kepadaku, ya kan? Lalu ayat selanjutnya akan dikatakan apa? Letih lesu datang kepadaku dan aku akan memberikan, pasanglah kuk. Orang yang letih lesu karena masalah, lalu Tuhan suruh ngomong, datang kepadaku, aku kasih kelegaan, tapi lalu aku kasih lagi masalah. Kalau konteksnya kuk di situ itu masalah, berarti otomatis kamu datang kepadaku yang punya masalah, aku kasih kelegaan, aku kasih kuk lagi, aku kasih masalah lagi. Apakah Yesus sumber masalah? Apakah Tuhan yang memberikan kita masalah? Nah, kita perlu tahu Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan letih lesu di sini, beban berat di sini. Apakah letih lesu dan beban berat di sini lebih ke arah masalah hidup kita, lebih ke arah pergumulan kita? Ternyata sebetulnya letih lesu di sini oleh karena hukum Taurat. Tradisi Yahudi mengatakan ada 613 perintah yang disebut mitzvot, itu terbagi jadi dua. 248 perintah positif, lakukanlah ini, lakukanlah itu, gitu kan? Lakukanlah, kuduskanlah hari Sabat ini dan itu. 360 perintah negatif, yaitu jangan lakukan, jangan membunuh, jangan mencuri dan lain-lain, Bapak Ibu Saudara. Itu masih 10 hukum itu masih dijabarkan lebih lagi, Bapak Ibu Saudara. Termasuk masalah makanan, kebersihan, hukum sosial, semuanya itu semuanya Bapak Ibu Saudara diatur di situ. Jadi kalau kita mungkin waktu hari Sabat kita masak, kita apa, itu pun tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Jadi inilah yang membuat berat, inilah yang membuat letih lesu dalam hidup pada waktu itu. Orang-orang di situ letih lesu karena aturan-aturan agamawi. Karena aturan hukum agamawi, yaitu hukum Taurat itu mereka menjadi letih lesu. Dia merasa bahwa dia melakukan ibadah, melakukan hukum Taurat itu dengan keluh kesah. Karena sulit sekali. Hukum Taurat itu adalah hukum yang benar-benar kalau memang kita melanggar, hukumannya itu sangat berat. Nah, nanti kita akan lihat kenapa tafsiran yang sebetulnya tentang letih lesu ini karena hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Kita mau lihat di sini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ngomong, kalau kamu beban berat, kalau kamu letih lesu karena hukum-hukum agamawi itu, hukum Taurat itu yang membuat kamu letih lesu. Harus lakukan ini, harus lakukan itu. Kalau tidak lakukan ini, lakukan itu. Kalau makan itu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bahkan bukan cuma sekedar babi, Bapak Ibu Saudara. Kerang tidak boleh, ini tidak boleh. Ya kan? Ada banyak hal. Waktu makan harus cuci tangan, harus ini, harus itu, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang membuat bebannya berat, hidupnya berat. Kadang dalam hidup kita, hidup keagamawian kita merasa bahwa aturan-aturan dari gereja, aturan-aturan dari beberapa hal, itu membuat kita berat. Kadang kita merasa bahwa ibadah kita itu menjadi berat. Nah Bapak Ibu, kita mau lihat, Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku yang letih lesu. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Nah kelegaan di sini Bapak Ibu Saudara, bahasa aslinya adalah anapao, yang artinya adalah rest atau istirahat. Yang diberikan itu rest atau istirahat. Tuhan tidak mengambil yang namanya sesuatu yang ada dalam hidup kita, tapi Tuhan menyuruh memberikan kita istirahat. Karena istirahat itu akan menyegarkan kita kembali, dan Yesus tidak mengatakan akan mengangkat atau melepas dari beban itu, Bapak Ibu Saudara.
namun Dia akan memberikan yang namanya istirahat. Karena apa? Waktu setelah kita istirahat, kita bisa pikul beban itu lagi. Nah, masalahnya beban itu beneranlah apakah yang dimaksud masalah? Dengan beberapa tafsiran beberapa hamba Tuhan saat ini mengatakan beban itu adalah masalah pergumulan kita. Kalau memang itu Bapak Ibu saudara, harusnya bukankah Tuhan harusnya melepaskan kita dari masalah, bukan menambah kita masalah. Nah, makanya saya rasa bahwa tafsiran yang selama ini kita dapatkan itu kurang tepat. Nah, kita mau lihat di ayat selanjutnya. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi gini, engkau yang letih lesu, beban berat karena hukum Taurat, datang padaku, aku beri kelegaan, beri kamu istirahat, dan aku akan kasih kamu kuk yang kupasang. Maksudnya apa Bapak Ibu saudara? Kalau memang itu artinya masalah, kamu datang yang beban berat karena masalah, aku kasih kelegaan, aku kasih pasang lagi masalah buat kamu. Kalau orang menafsirkan seperti itu. Tetapi maksud Yesus, kuk yang Tuhan pasang itu apa? Menurut tafsiran yang benar adalah kuk di sini bicara tentang hukum. Hukum agama. Hukum Taurat itu yang membuat kamu letih dan lesu. Kamu datang kepadaku. Aku akan gantikan hukum yang lain, yaitu hukum kasih karunia. Itulah maksudnya Tuhan Yesus mengatakan, datang padaku, engkau yang beban berat karena sebuah hukum, bukan sebuah masalah atau pergumulan. Karena mungkin praktek-praktek hukum yang ada, kamu jadi merasa sulit. Kadang mungkin kita tahu sekarang ada yang namanya dibikinlah di gereja-gereja hukum-hukum, dalam artian kalau mau mungkin ada bagusnya tapi ada sulitnya. Kalau pelayanan harus kayak gini, kadang orang ke gereja pun pakaiannya harus kayak gini, harus kayak gitu. Orang mau pelayanan harus pakaiannya yang sama, dan orang yang tidak mampu itu kasihan Bapak Ibu saudara, harus beli pakaian yang benar-benar keren atau apa kayak gitu. Kalau enggak boleh pelayanan, dan akhirnya dia tidak bisa pelayan cuma oleh karena baju Bapak Ibu saudara. Itulah yang mungkin menjadi hukum-hukum yang berat. Orang jadi beribadah merasa letih lesu dan merasa kayaknya aku ibadah kok tidak dapat kelegaan. Makanya Tuhan datang kepadaku, aku kasih kelegaan, dan pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan jiwamu akan dapat ketenangan. Nah Bapak Ibu saudara, di sini bahasa aslinya adalah zikos. Ini Bapak Ibu saudara menggambarkan balok keseimbangan untuk dua binatang Bapak Ibu saudara. Jadi pada waktu binatang ini akan membajak sawah, itu membajak sawahnya itu akan memakai kuk. Kuk yang ada di sini adalah dua binatang saling kerjasama. Dan di sini karena kerjasama itu kuknya itu bebannya itu jadi ringan. Ya, nanti akan saya jelaskan lagi, tapi saya akan melihatkan yang ini dulu Bapak Ibu saudara. Mengapa kita harus belajar dari Yesus? Karena dia lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut di sini artinya tidak keras, tidak sombong. Ini berlawanan dengan guru-guru Yahudi atau ahli-ahli Taurat yang keras menindas pengikut mereka dengan peraturan yang berat. Saat ini Bapak Ibu saudara, ada banyak hal mungkin di dalam gereja, ada banyak aturan-aturan yang berat, padahal pendetanya sendiri kadang tidak melakukan aturan itu. Ya, nah berikutnya Tuhan katakan rendah hati itu hidup dalam ketergantungan penuh kepada Tuhan dan memiliki hubungan baik dengan sesama. Nah, saya akan jelaskan lebih dalam lagi Bapak Ibu saudara tentang kuk ini. Tuhan ngomong bahwa kalau selama ini kamu merasa mungkin hidup kekristenanmu berat karena banyak aturan, karena banyak hal yang kamu lakukan ini, lakukan itu, kok kayaknya kamu berat, datang kepadaku, aku mau berikan kelegaan, dan aku mau pasang kuku itu. Dan waktu aku pasang kuku itu, percayalah, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu, ketika petani menaruh kuk di atas hewannya, hewan ini dua hewan, dan itu harus dipasang kuk itu.
Nah, jadi kalau hewan ini ke kanan, semuanya akan ke kanan. Kalau mereka ke kiri, kita akan ke kiri. Selama ini, orang-orang dalam hukum Taurat merasa kayak gini, aku mau lakukan hukum Taurat supaya aku bisa diselamatkan. Supaya aku tahu bahwa waktu aku lakukan hukum Taurat, aku bisa selamatkan. Tapi selama ini, Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang bisa ke arah sana. Kenapa hukum Taurat dikasih sama manusia? Supaya manusia sadar bahwa kita tidak bisa melakukan hukum itu sebetulnya. Dan Tuhanlah yang menggenapi hukum Taurat itu. Dan dari sini, supaya manusia sadar bahwa kita itu fana, kita itu manusia yang lemah. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa. Karena pada waktu kejatuhan Adam dan Hawa, waktu mengambil buah itu, dia makan buah pengetahuan yang baik dan benar. Dia merasa bahwa aku tahu banyak hal Tuhan. Aku tahu banyak hal karena aku sudah makan buah pengetahuan yang benar dan ini. Orang seperti ini sulit diatur, makanya Tuhan orang menyembunyikan kebenaran dari yang merasa bijaksana dan merasa pandai. Pengetahuan yang benar dan pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, itulah yang membuat orang yang tidak bisa menerima yang namanya kebenaran dari Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu, pada waktu kita mungkin merasa hal ini dan hal itu melakukan ibadah kita sulit, tapi Tuhan ngomong, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Kenapa bisa Tuhan mengatakan kuk yang dipasang itu enak dan bebannya ringan, Bapak Ibu Saudara? Karena hukum kasih karunia beda dengan hukum Taurat. Hukum Taurat kita melakukan dengan usaha kita. Tapi hukum kasih karunia kita melakukan hukum-hukum Tuhan, kebenaran firman Tuhan, bukan dengan tenaga atau kekuatan kita. Tapi kita didampingi dengan Sang Immanuel itu. Allah menyertai kita pada waktu kita ingin menjalankan ibadah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang mendampingi kita. Dan karena kasih-Nya di kayu salib itu, kasih itu sendirilah yang membuat kita itu bisa melakukan yang namanya kuk yang Yesus pasang. Jadi hukum kasih karunia itu kayak gini, Bapak Ibu Saudara. Orang setiap kita yang tidak layak, kita sudah diselamatkan lebih dulu. Dan kita berbuat baik, lalu kita mungkin menaati hukum-hukum Tuhan. Atau kebenaran aturan-aturannya Tuhan ini. Kita taati perintahnya, bukan karena kita mau untuk mencari keselamatan. Tapi karena kita sudah diselamatkan, karena Tuhan sudah sayang sama kita di kayu salib, akhirnya kita sadar, Tuhan, aku lakukan ini karena aku mengasihimu. Berapa banyak mungkin saat ini anak-anak muda disuruh bangun pagi sulit, tetapi pada waktu dia cinta sama seseorang, itu dia bisa bangun pagi. Berapa banyak waktu mungkin seseorang disulit untuk mungkin mandi sulit, disuruh untuk dandan sulit, tetapi pada waktu dia cinta sama seseorang, tanpa disuruh oleh orang tuanya pun, dia akan mandi, dia akan dandan, Bapak Ibu Saudara. Itulah kuk yang Tuhan pasang, Bapak Ibu Saudara. Kuk hukum kasih karunia itu adalah hukum yang karena kasih-Nya itu menyentuh hati kita, membuat kita cinta, dan kita melakukan ibadah bukan karena keterpaksaan, tapi karena Tuhan, aku cinta kamu. Dan makanya Tuhan pernah ngomong, perintah-perintah Tuhan Yesus itu tidaklah berat. Kenapa selama ini kita merasa perintah Yesus berat? Karena kenapa kita merasakan yang waktu kita mau ibadah, mau doa, mau baca firman, itu kita berat, Bapak Ibu Saudara. Karena kita menjadikan itu adalah Taurat, dan kita tidak pernah mengalami kasih karunia atau kuk-Nya Tuhan dipasang atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, dengan cinta segala beban akan menjadi ringan. Kerjakan ibadahmu dengan landasan cinta, niscaya kenikmatan dan kebahagiaan itu akan selalu menyertai. Ada seseorang mahasiswa ini sangat bandel sekali, Bapak Ibu Saudara. Dia sangat sulit untuk dikasih tahu oleh orang tuanya. Dia seringkali bolos, Bapak Ibu Saudara.
Dia merasa bahwa hidupnya untuk main-main saja. Orang tuanya, mamanya, papanya sudah memberikan yang namanya teguran sama dia, tapi semuanya tidak bisa. Akhirnya, suatu ketika, dia ternyata ketemu oleh satu wanita. Dan wanita itu kuliah di kampusnya. Dan wanita itu juga pernah menolong dia, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya dia jatuh hati kepada wanita itu. Pada waktu dia jatuh hati kepada wanita itu, Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu itu, hidupnya mulai berubah. Dia yang nakal awalnya obat-obatan, dia merokok, dia tidak pernah masuk kuliah dan lain-lain. Tanpa ditegur, tanpa dipaksa-paksa, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena cintanya kepada wanita ini, akhirnya dia tinggalkan obat-obatan, tinggalkan rokoknya, tinggalkan kemalasannya, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya dia itu benar-benar menjadi hidup yang benar oleh karena cintanya kepada wanita ini. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam hidup ini, kadang kita merasa bahwa saat ini masa-masanya kita masuk dalam kasih karunia, tapi sebetulnya kita tidak mengalami kasih karunia. Kenapa? Karena banyak orang Kristen masih ada di dalam hukum Taurat. Contohnya paling simpel, berapa banyak Anda datang ke ibadah dengan beban yang berat, dengan hati yang malas sebetulnya. Kalau aku tidak Kristen aja, aku ya tidak datang. Aku datang karena kewajiban. Itulah hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita mengalami kasih karunia, kalau kita mengalami bahwa Tuhan sudah mati buat kita, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa aku ibadah karena aku sayang sama Tuhan. Bapak Ibu, Anda tahu bahwa sebelum saya pelayanan di tempat ini, saya pelayanan di tempat lama dengan pendapatan yang lumayan karena di tempat lama adalah digaji. Dan sebetulnya keinginan saya setelah saya lepas dari tempat yang lama, saya ingin melakukan yang namanya usaha. Karena bagi saya kalau mau kaya, mau tidak mau saya harus punya usaha. Tapi pada endingnya Tuhan tuntun untuk saya melayani di gereja ini. Kita merintis dari nol, merintis dari berapa orang saja dan akhirnya bisa sampai seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda tahu jadi gembala itu sebetulnya berat, Bapak Ibu Saudara. Lebih gampang orang menjadi penginjil. Karena kalau kita jadi penginjil, kita bisa khotbah dimanapun. Kita bisa menikmati kota A, kota B, dan lain-lain. Dan kalau jadi penginjil, khotbah itu simple. Siapkan 4-5 khotbah aja. Karena kita khotbah di tempat macam-macam. Orang mau khotbah, ini diulang lagi pun tidak tahu. Tapi gembala, khotbah, kalau kita yang ulang lagi, pasti kalian, Bapak Ibu akan ngomong, sudah pernah dikhotbahkan. Kalau gembala, mungkin lakukan sesuatu, itu disorot. Penginjil, tidak, Bapak Ibu Saudara. Orang menginjil itu malahan lebih terkenal, karena dia bisa melakukan pelayanan dimanapun. Dan gembala itu sulitnya kayak gini, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada penginjil, datang lalu menobatkan jiwa, yang follow up gembala. Kalau ada seorang nabi yang punya karunia nabi, lalu membuka aib dosa beberapa orang, lalu jemaat itu jadi kepahitan, yang membalut lukanya adalah gembala. Lalu kalau ada seorang pengajar yang ngajak di satu gereja, ternyata pengajarannya sesat, siapa yang menuntun domba itu untuk jalan benar? Itu gembala, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, sebetulnya saya bisa saja untuk memilih untuk menjadi seorang penginjil, tetapi saya melakukan untuk saya tetap menjadi gembala, bukan oleh karena apapun. Karena kalau kita bicara pendapatan, sangat-sangat tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Karena saya lakukan ini, karena saya tahu bahwa Tuhan sudah tolong saya. Karena saya lakukan ini, karena Tuhan, saya cinta sama Tuhan. Kalau beberapa orang tanya kemarin, kenapa kamu mau untuk menghabiskan waktu semalaman atau apa itu, seringkali saya meneliti firman Tuhan. Bukan karena saya kurang kerjaan, Bapak Ibu Saudara. Karena saya cinta sama Tuhan. Makanya saya sangat-sangat dalami firman Tuhan. Saya sangat ingin dalami firman Tuhan. Karena saya sayang sama Tuhan. Karena saya cinta sama Tuhan.
Saya jadikan membaca firman Tuhan itu bukan sebuah hukum Taurat, tapi saya jadikan membaca firman Tuhan ini untuk mencari cintanya Tuhan ada dalam surat cintanya, yaitu firman Tuhan itu, Bapak Ibu saudara. Seberapa banyak kita malas untuk baca firman, karena engkau masih menjadikan itu hukum Taurat. Tapi kalau Anda sudah mengalami kasih karunia Tuhan, Anda pasti tidak akan seperti itu. Ada seseorang pada waktu itu wartawan bertanya kepada salah satu abdi di sebuah istana, Bapak Ibu saudara. Di satu kerajaan di Thailand ada satu abdi. Waktu itu ditanya, kamu digaji berapa? Ternyata dia ngomong, saya tidak digaji. Paling saya dikasih uang sekedarnya saja. Tapi saya makan apa-apa semua dari sini. Kenapa kamu masih muda? Kenapa kamu tidak mau kerja ke tempat lain? Kenapa kamu mengabdi di sini? Lalu dia ngomong begini, Bapak Ibu saudara. Karena bagi saya tahu saya melakukan, saya mengabdi ini karena saya pernah ditolong oleh raja ini. Dan raja inilah yang menyentuh hati saya. Saya mau tidak dikasih gaji kayak apapun, saya tidak masalah. Orang mungkin melihat itu, tapi saya tahu, saya bertemu dengan sang raja ini pun itu adalah satu kesenangan bagi saya. Karena saya sayang, karena saya cinta kepada raja ini, apapun saya akan lakukan. Bapak Ibu saudara, saat kita mencintai seseorang, apapun bisa kita lakukan. Pertanyaannya, saat ini simpel. Waktu Anda ibadah oleh karena diperintah atau disuruh oleh orang lain, oleh teman kita, atau Anda ibadah karena aku mau cari Tuhan, karena aku sayang sama Tuhan. Kalau memang hook yang Anda pasang saat ini membuat Anda letih dan lesu, kemungkinan itu adalah Taurat. Tetapi saat Anda memasang hook kasih karunia itu, percayalah, itu seharusnya tidak berat. Itu seharusnya ringan. Karena kita melakukannya dengan cinta. Amin. Makanya Tuhan mengatakan perintahku tidaklah berat. Kenapa perintah Tuhan tidak berat? Karena orang yang mengalami kasih karunia Tuhan Yesus, dia tahu dia menjalankan perintah itu karena dia mencintai Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu saudara. Bapa ini setiap kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau selama ini kami berat untuk saat itu, kami berat, kami letih lesu untuk baca firman Tuhan. Kami berat Tuhan untuk datang ibadah. Kami berat letih lesu Tuhan untuk datang ke persekutuan. Tapi seharusnya orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, orang yang sudah mengalami pengorbanan Tuhan Yesus, dia akan melakukan dengan cinta. Karena segala sesuatu yang dilandaskan dengan cinta, itu semuanya akan terasa ringan. Mari Bapak Ibu Saudara, lakukan perintah-perintah Tuhan dengan hati yang mencintai Bapak Ibu Saudara.